Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriati S. Ibrahim dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Lubuk Banggai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai jaringan saraf yang meliputi pengertian, struktur, ciri-ciri sel saraf, dan fungsi. Untuk lebih jelas, marilah kita beralih pada pembahasan. Pengertian jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan pada makhluk hidup yang berfungsi menghantarkan rangsangan atau impuls yang diterima oleh sistem saraf tepi menuju sistem saraf pusat dan begitu pula sebaliknya. Pada hewan tingkat tinggi dan manusia, saraf diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau sumsum tulang belakang dan otak, dan sistem saraf tepi. Skala tindak tanduk hewan dan manusia akan melalui sistem saraf otak. Otak akan berpikir dan memberi respon terhadap semua aktivitas bergerak. Semua aktivitas dikendalikan melalui sistem saraf. Ciri-ciri sel saraf. Sel saraf memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut. 1. Dimiliki manusia dan sebagian hewan. 2. Memiliki inti sel atau nukleus. 3. Saling ketergantungan antar struktur. 4. Bertugas menerima rangsang dan mengirim rangsang. 5. Segala aktivitas melalui otak dan sumsum tulang. Fungsi sel saraf. Berdasarkan penjelasan jenis sel saraf di atas, dapat disimpulkan fungsi sel jaringan saraf secara umum adalah sebagai berikut. 1. Memberikan respon. 2. Menerima rangsangan. 3. Mengolah rangsangan. Jenis-jenis sel saraf. Sel saraf terbagi menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu sel saraf sensorik atau neuron sensor. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang berfungsi menyampaikan rangsangan dari penerima rangsangan menuju ke sel saraf penghubung atau sistem saraf pusat, yaitu sumsum tulang belakang dan otak. Sel saraf penghubung atau neuron intermediat. Sel saraf penghubung adalah sel saraf yang membentuk rantai-rantai penghubung antara sistem saraf pusat dengan sel saraf sensorik. Yang ketiga, sel saraf motorik atau neuron motor. Sel saraf motorik adalah sel saraf yang berfungsi menerima rangsangan berupa perintah dari sistem saraf menuju ke jaringan otot dan kelenjar untuk melakukan respon. Terakhir yaitu struktur jaringan saraf. Jaringan saraf memiliki struktur yang terbentuk dari beberapa bagian. Tersebut adalah sebagai berikut. 1. Inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus berfungsi sebagai regulator dari seluruh aktivitas sel saraf. Inti sel berada di dalam badan sel dan mengambang di antara sitoplasma. 2. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang mengandung protein tinggi. Sitoplasma dibungkus oleh sul neurologia yang membantu sel dalam memperoleh suplai makanan. 3. Badan sel. Badan sel adalah bagian jaringan yang paling besar. Badan sel merupakan tempat terletaknya nukleus. Bagian ini berfungsi sebagai penerima rangsangan dari sitoplasma bercabang menuju akson. 4. Neurit atau akson. Neurit atau akson adalah selaput sel saraf yang panjang dan merupakan perluasan dari badan sel. Akson berfungsi sebagai pengirim rangsangan yang diperoleh badan sel menuju ke sel saraf melalui sinapsis. Bagian ini dilindungi oleh selubung myelin yang berupa selaput berbahan lemak yang melindungi akson dari kerusakan. 5. Sel sahuan. Sahuan adalah sel penyokong dan berfungsi menyediakan suplai makanan bagi metabolisme akson yang membantu regenerasi akson. 6. Sinapsis. Sinapsis adalah ujung akson dan berfungsi meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya. Sinapsis dari satu neuron akan terhubung dengan dendrit dan neuron lainnya. 7. Dendrit. Dendrit adalah bagian saraf yang berupa sekumpulan serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang halus dan merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi sebagai penerima rangsangan dan meneruskan menuju badan sel. Demikian pembahasan tentang jaringan saraf, semoga bermanfaat. Saya Indriati S. Ibrahim, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.